Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah, kita bertemu lagi di kajian rutin di malam Sabtu, masih membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala dengan syarah Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syirik akbar berkaitan dengan bahaya dan juga beberapa contohnya. Pada malam hari ini kita akan mulai membahas tentang jenis syirik yang kedua, yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, amma syirkul asghar fahuwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnah tasmiyatuha syirkan walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar. Adapun syirik kecil adalah hal-hal yang dinamakan syirik dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi yang tidak termasuk dalam jenis syirik akbar. Contohnya, kata Syekh bin Baz, karriya fi ba'dil a'mal, seperti riya dalam sebagian amalan. Wal halifi bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Wa qawli ma sya'allahu wa sya'a fulan wa nahwu dzalika. Dan juga seperti perkataan seseorang, Masya Allah wa fulan, atau atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Nah, jadi di sini Syekh bin Baz mengatakan bahwa syirik kecil itu apa? Syirik kecil adalah setiap amalan, keyakinan ataupun ucapan yang disebut syirik dalam syariat tapi tidak sampai syirik akbar. Ya. Jadi segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan yang disebut syirik dalam syariat, akan tetapi tidak sampai derajat syirik akbar. Nah, di sini Syekh mencontohkan yang pertama tadi ar-riya fi ba'dil a'mal, riya pada sebagian amalan. Kemudian bersumpah dengan selain Allah. Juga perkataan atas kehendak Allah dan kehendak fulan dan yang lainnya. Gitu ya. Itu beberapa contoh syirik kecil. Lalu Syekh Abdul Razak dalam bukunya ini menjelaskan, yanbaghi al-intibahu li hadhil faidah fil farqi baina syirkil asghar wasyirkil akbar. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yaitu tentang perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, atau syirik asghar dan syirik akbar. Jadi kita mesti tahu, ya, mesti tahu perbedaan antara kedua macam syirik tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, fasyirkul akbar taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillah. Ini bisa digarisbawahi atau dicatat. Syirik besar atau syirik akbar adalah menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada salah satu hak Allah. Syirik akbar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada salah satu di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hak Allah itu? Syekh Abdul Razak di sini mencontohkan, ad-du'a'u haqqun lillah la yud'a illallah. Seperti apa doa? Doa adalah salah satu hak Allah. Maka tidak boleh berdoa kepada selain
Allah. Oleh karena itu, manakala seseorang berdoa kepada selain Allah, maka sama dengan ia terjatuh dalam syirik akbar. Karena doa itu adalah salah satu hak Allah. Contoh lainnya, kadzalika adz-dzabhu an-nadhru al-istighatsatu ar-raja ila ghairi dzalika. Hadhihi hukukun lillahi ta'ala ala ibadihi. Begitu juga dengan menyembelih, bernazar, beristighatsah. Istighatsah itu meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, berharap, dan yang lainnya. Nah, ini semua adalah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Artinya, karena semua amalan tadi adalah hak Allah, sehingga ketika seseorang mempersembahkannya kepada selain Allah, seperti bernazar kepada selain Allah. Misalkan mengatakan, saya berjanji kalau saya sukses, saya akan puasa untuk kuburan ini. Contohnya seperti itu. Maka ketika dia bernazar seperti itu, sama dengan dia telah melakukan syirik besar. Gitu ya. Kenapa? Karena nazar itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adzabhu, menyembelih. Dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyetarakan salat dengan menyembelih. Seperti dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Atau dalam ayat yang lainnya yang menjadi doa istiftah, qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadahku. Nah, sebagian tafsir mengatakan wa nusuki di sini atau ibadahku di sini maksudnya adalah sembelihan. Maka ketika seseorang menyembelih untuk selain Allah, dia sama dengan telah melakukan syirik akbar. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Nah, begitu juga dengan istighatsah, ya, memohon bantuan ketika sulit. Misalkan sedang kesulitan, sedang banyak hutang, lalu dia malah beristighatsah kepada selain Allah. Ya Allah, misalkan mengatakan, ya fulan penghuni kubur ini, bantulah aku karena aku banyak hutang. Nah, ini sama dengan apa? Dia telah terjerumus dalam syirik akbar berupa istighatsah kepada selain Allah. Karena istighatsah itu adalah hak Allah. Begitu juga raja, berharap, ya, berharap misalkan dikabulkan doanya, dipenuhi kebutuhannya, atau ingin hal-hal yang lainnya kepada selain Allah, maka ini sama dengan melakukan syirik akbar. Hal itu sebagaimana kama jaa fi hadithi Muadzin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, hal itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muadz bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, kepada Muadz, hal tadri haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Muadz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kemudian Muadz menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kataku, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dalam sesuatu apapun. Nah, maka berdasarkan hal ini, ketika seseorang memberikan hak Allah kepada selain Allah, yaitu hak untuk diibadahi, namun ini dia malah mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia sama dengan telah melakukan syirik akbar. Nah, itu kaidahnya dalam memahami syirik akbar. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, al-ibadatu bi'anwa'iha haqqun lillahi azza wa jal. Ibadah dengan berbagai macam bentuknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Faman a'ta syai'an minal ibadati li ghairillah ayyan kana hadzal ghair. Maka barang siapa yang memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, maksudnya apapun bentuk selain Allah ini, mau dia berhala dalam bentuk batu, berhala dalam bentuk pohon, berhala dalam bentuk orang yang sudah mati, nenek moyang, hewan,
benda-benda langit seperti matahari, bulan dan sebagainya. Apa kata Abdul Razak? Faqad sawwahu billahi fi haqqin min huquqihi. Maka ketika seseorang mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, apapun itu, maka dia sama dengan apa? Menyamakan antara hak Allah dengan selain Allah. Itu ya. Sawa'un ad-du'a awil istighatha awil dhabhu awil nadhru aw ghairu dzalika. Baik ibadah tersebut berbentuk doa, berbentuk istighatsah, berbentuk sembelihan, nazar atau ibadah-ibadah yang lainnya. Gitu ya. Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah faqad sawwa hadzal ghaira billahi fi haqqin min huquqillah. Maka barang siapa yang memalingkan satu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah ini dengan Allah pada salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu bidzalika musyrikan asyirkal akbar an-naqila minal millah. Maka jika demikian dia telah menjadi seorang musyrik, ya, musyrik yang benar-benar yang telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Gitu ya. Hadhihi haqiqatus syirkil akbar. Inilah hakikat syirik besar. Tadi ya, menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu dari hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Di antaranya adalah ibadah. Gitu ya. Dari hak Allah adalah ibadah. Maka ketika seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, apapun bentuk ibadah tersebut, apapun bentuk selain Allah tersebut, maka dia sama dengan menyamakan Allah dengan selain Allah, alias telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam, wal iyadu billah. Baik, nah itu harus kita perhatikan ya, itu syirik akbar. Amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, kata Syekh bin Baz, fayaqulu Syekh rahimahullah fi ta'rifihi, beliau menjelaskan tentang pengertiannya, huwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnah tasmiyatuha syirkan, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah penamaannya sebagai syirik atau dinamakan syirik, walakinnahu laisa min jinsis syirkil akbar, akan tetapi yang bukan termasuk jenis syirik akbar. Maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Razak di sini, yakni laisa fihi taswiyatun li ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillah. Ini contohnya, ini bagus sekali kalimat Syekh Abdul Razak ini, yaitu apa? Syirik kecil itu yaitu tidak menyamakan selain Allah dengan Allah pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa disebut dengan syirik kecil? Karena tidak menyamakan selain Allah dengan Allah pada salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Contoh ya. Syekh Abdul Razak memberi contoh di sini, indama yaqulu rajulun mukhatiban akhar ma sya'allahu wa syi'ta hadza syirkun asghar. Contohnya, ketika seseorang berkata kepada temannya atau kepada orang lain, ma sya'allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini syirik kecil. Ya. Ini syirik kecil. Oleh karena itu, Nabi SAW berkata, oleh karena itu, lamma sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu dzalik. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang berkata hal tersebut, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Nabi Muhammad, apa tanggapan Nabi? Aja'altani wallaha adlan, atau dalam riwayat lain niddan, ya. Apakah, wahai fulan, apakah engkau menjadikan aku dan Allah sebagai tandingan? Atau apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya, maka Nabi SAW memperbaiki kalimat laki-laki ini dengan mengatakan, qul ma sya'allahu wahdahu. Katakanlah, ma sya'allahu wahdahu, atas kehendak Allah semata. Itu ya, atas kehendak Allah semata. Hadza mujarradu lafdhin. Ini hanya sekadar lafaz atau ucapan.
Farrajulu 'indama qala hadhil kalimah lam yaqsid an yusawwiya baina masyiatil 'abdi wa masyiatir rabbi. Kenapa perkataan tadi disebut dengan syirik kecil? Karena laki-laki ini tidak bermaksud menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah SAW. Ya, itu kaidahnya. Jadi karena kenapa tadi orang ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya dalam kehendak. Itu ya. Fa innahu law kana yaqsidu dzalika hatta law lam yantiq bihadhil kalimah yakfurul kufral akbar. Karena jika laki-laki tadi bermaksud untuk menyamakan Allah dengan selain Allah, maka dia apa? Maka dia kufur meskipun dia belum mengucapkan hal itu. Gitu ya. Meskipun dia belum mengucapkan perkataan tadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, jadi dia hanya spontan mengatakan itu tanpa meyakini kesamaan Allah dan Rasulullah dalam kehendak. Makanya tadi disebutkan apa? Sebagai syirik kecil, ya. Namun kalau dia bermaksud tadi menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam kehendak, maka ini kufur. Litaswiyah allati ja'alaha bainal makhluq wa bainal khaliq fi syai'in min khasa'isir Rabbi subhanahu. Karena ia telah menyamakan antara makhluk dengan sang pencipta pada salah satu kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa syirik kecil itu adalah apa? Sesuatu yang disebut syirik namun tidak sampai derajat syirik. Nah, dalam definisi lainnya disebutkan adalah apa? Yaitu segala sesuatu yang menjadi wasilah. Ya, yang menjadi wasilah atau sarana menuju syirik akbar. Itu ya, menuju syirik akbar. Nah, itu disebut juga syirik kecil. Gitu ya. Baik. Fahadhil lafdhatu lamma kanat lafdhatan syirkiyatan wajaba an tusanal al-sunu anha. Nah, karena lafaz tadi, ucapan masya Allah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, ya, merupakan ucapan syirik, maka harus dijaga lisan kita dari ucapan tersebut. Karena kenapa? Akan menghantarkan kepada syirik, menjadi sarana menuju kesyirikan. Itu ya, sehingga kita enggak boleh mengucapkannya. Itu ya. Ma'annal alfadz syirkiyah indama tusahhahu likatsiri minan nas yaquluna lam naqsid. Meskipun ucapan-ucapan syirik ketika diperbaiki, ya, banyak manusia mengucapkannya, ya, dia mengatakan apa? Lam naqsid. Kami tidak bermaksud mengatakan hal tersebut. Gitu ya. Walihadza yusammi al-ulama hadzal naw minasyirki syirkal alfadz. Oleh karena itu, para ulama menamakan syirik seperti ini syirik lafaz. Nah, ini banyak kita tidak sadari. Misalkan dengan mengatakan, ya, kalau bukan karena kamu saya sudah celaka. Kalau bukan karena si Anu saya mungkin sudah begini dan begitu. Nah, itu tanpa disadari dia telah apa? Telah melakukan syirik kecil. Ya, seperti itu. Fayuqalu hatta law lam taqsid ma tajuz. Bahkan meskipun engkau tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam perkataan ini, tetap tidak boleh. Kenapa? Tadi karena bisa menghantarkan kepada syirik besar. Nanti membuat kita tergantung kepada selain Allah. Gitu ya, bergantung kepada selain Allah. Hadza syirkun yajibu an yusana anhu lisan. Nah, syirik seperti ini harus dijaga dari lisan. Jadi lisan kita jangan pernah mengucapkan ucapan tersebut. Ya. Wa mithlu hadza wa sayati alaihi amthilatun saqa syekh rahimahullah jumlatan minha yusamma syirkan asghar. Nah, ucapan seperti ini nanti akan disebutkan beberapa contoh lainnya yang disebutkan oleh Syekh, ya, sebagai syirik kecil. Kenapa? Li'annahu utliqa alaihi fin nususi bi annahu syirkun. Karena dalam nas-nas hadis terutama hal-hal tersebut disebut syirik. Walakinnahu la yablughu hadda syirkal akbar. Namun tidak sampai batas syirik akbar. Gitu ya. Syekh bin Baz mengatakan tadi walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar. Akan tetapi ucapan-ucapan atau hal-hal tadi itu tidak termasuk jenis syirik akbar.
yakni laisa fihi taswiyatun li ghairillahi billah fi syai'in min huquqihi au syai'in min khasaisihi. Maksudnya adalah di dalamnya tidak ada penyetaraan atau penyamaan selain Allah dengan Allah pada salah satu hak Allah atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah definisi syirik kecil. Jadi syirik kecil bisa disebut pertama adalah segala sesuatu yang disebut syirik dalam syariat, maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Atau juga bisa disebut segala sesuatu yang menjadi sarana, yang menjadi pengantar menuju syirik akbar. Maka itulah syirik kecil. Gitu ya, seperti itu. Baik, kita akan sebutkan beberapa contoh di antaranya. Qala rahimahullah, contoh yang pertama, karriyai fi ba'dil a'mal. Seperti riya. Riya itu apa? Ingin dilihat, ingin dipuji. Ya. Sama dengan sum'ah. Kalau sum'ah ingin didengar. Jadi beda panca inderanya saja. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Ya, seperti ingin terkenal, ingin populer, itu namanya sum'ah. Gitu ya. Kalau ingin dilihat, ingin dipandang orang, itu namanya riya. Baik. Nah, tadi disebutkan ada fi ba'dil a'mal, pada sebagian amalan. Ini catatan penting sekali. Riya dalam sebagian amalan atau beberapa amalan. Hadza qaidun, ini catatan. Li'anna riya al-khalis kufrun akbar nakilun minal millah. Karena riya yang murni, maksudnya riya dalam segala amalan, dalam semua perbuatan, adalah kekufuran akbar. Adalah kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Riya macam apa? Wahuwa riyaul munafiqin, yaitu riyanya orang-orang munafik. Nah, inilah riya yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, seperti apa? Dia ingin terlihat sebagai muslim, padahal dalam hatinya dia tidak meyakini kebenaran agama Islam. Dia tidak meyakini kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itulah riyanya orang-orang munafik. Nah, itu riya yang seperti ini dalam semua amalan, itu ya. Ini merupakan riya akbar atau riya besar yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Dan ini tidak mungkin terjadi pada orang yang beriman. Ya. Jadi yang terjadi kepada kebanyakan orang yang beriman, riya itu adalah riya pada sebagian amalan. Karena kalau terjadi pada semua amalan, itu hanya terjadi pada orang-orang munafik. Itu ya, seperti itu. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami beriman." Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka menyepi dengan setan-setan mereka, dengan dedengkot-dedengkot mereka, teman sesirkelnya, teman senifaknya, ya, sama dengan orang-orang munafik, ya. Apa? Qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya mengolok-olok. Nah, bayangkan. Jadi dia, orang-orang munafik ini riyanya dalam semua amalan. Ya. Bahkan bukan dalam semua amalan, dalam iman. Mereka mengaku beriman, tapi aslinya tidak beriman. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang munafik zaman dulu itu sama secara casing dengan orang-orang yang beriman. Dari ucapan mereka ngaku beriman. Dari ucapan juga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam amalan mereka juga ikut sholat. Mereka juga bahkan ikut berjihad. Nah, itu ya. Tapi semua itu hanya tameng, ya, untuk menyembunyikan kekufurannya. Jadi ingin terlihat sebagai muslim padahal kafir. Itulah munafik yang murni.
Nah, adapun tadi makanya Syekh bin Baz tadi menambahkan fi ba'dil a'mal karena ini adalah syirik kecil. Gitu ya. Fa idzan ar-riya'u fi qawlihi kar-riya'i fi ba'dil a'mal. Oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, riya dalam ucapan Syekh bin Baz tadi, riya dalam sebagian amalan yuradu bihi yasirur riya. Maksudnya adalah riya yang kecil. Ya, riya yang kecil atau riya ringan. Amma riya'ul khalis, adapun riya yang murni, ar-riya'ut tam, riya yang total, hada kufrun akbar. Ini adalah kufur besar. Wa huwa riya'ul munafikin, yaitu riyanya orang-orang munafik. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia sebagai muslim padahal kafir, ya. Seperti itu. Kama wasafahumullahu subhanahu wa ta'ala bidzalika. Jadi sebagaimana disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu dalam banyak ayat. Gitu ya. Nah, jadi contoh pertama di antara bentuk syirik kecil adalah riya dalam sebagian amal atau riya kecil. Gitu ya, riya kecil. Baik. Kemudian contoh berikutnya adalah wal halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Kal halifi mathalan bil Ka'bah. Contohnya seperti bersumpah dengan Ka'bah. Ka'bah itu makhluk Allah, ya, makhluk Allah. Tapi kalau kita menambahkan Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, berarti Allah. Nah, itu ya. Pemilik Ka'bah. Baik. Awil halifi bin Nabi, atau bersumpah dengan Nabi. Awil halfi bi syai'in minal biqa awil amkina awil ashas aw ghairi dzalika, atau bersumpah dengan sesuatu baik berupa tempat, misalkan demi negeriku, demi Lembang, demi kota Bandung, ya. Awil ashas, atau bersumpah dengan seseorang, misalkan demi nenek moyangku, demi ayah dan ibuku dan yang selainnya, maka ini termasuk syirik kecil. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis berkaitan dengan sumpah ini, hadis diriwayatkan Ahmad dan yang lainnya, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Fasammal halifa bi ghairillahi kufran. Maka dalam hadis ini Nabi menamakan sumpah dengan selain Allah sebagai kekufuran, wasammahu syirkan billahi subhanahu wa ta'ala, dan juga Nabi menamakannya sebagai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahu laisa syirkal akbar an-naqila minal millah. Akan tetapi syirik tersebut, yaitu bersumpah dengan selain Allah, bukanlah syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa innama huwa syirkun asghar. Ya. Jadi bersumpah dengan selain Allah adalah syirik kecil. Namun perlu dicatat, ya, berkaitan dengan syirik kecil ini, wasyirkul asghar akhtaru minal kabair. Syirik kecil lebih bahaya daripada dosa besar. Ya, syirik kecil lebih bahaya daripada dosa besar. Dosa besar itu seperti apa? Membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, makan riba, ghibah, adu domba dan sebagainya, itu ya. Itu jauh lebih ringan, tanda kutip ya, jauh lebih ringan daripada syirik kecil. Daripada syirik kecil. Khuturatuhu azimatun jiddan. Syirik kecil ini besar sekali bahayanya. Walaysa bil amril hayyin, dan bukan perkara yang enteng. Ya, bukan perkara yang sepele. Gitu ya. Oleh karena itu, para salaf sangat mengerti tentang hal ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, mengajari kita betapa besarnya syirik meskipun kecil. Ya, dan bahwa syirik sekecil apapun itu jauh lebih besar daripada apa? Dosa besar. Ibnu Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Ya.
jika aku bersumpah dengan Allah tapi dusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Ya. Jadi aku bersumpah dengan Allah meski dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena ya yang pertama itu tauhid. Ya, sedangkan yang kedua itu syirik. Yang kedua dosa besar, yang pertama adalah syirik, sedangkan yang kedua dosa besar. Oke, oleh karena itu saya Abdul Razak di sini menjelaskan, fanzur fi kalamihi. Perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud tadi. Wa'mal muwazanatan hatta yattadhiha lakal kalam bisyaklin akbar. Dan bandingkan antara kedua statement Ibnu Mas'ud tadi sampai jelas bagi kita tentang hal ini dengan skala yang lebih luas, ya. Kata saya Abdul Razak menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud tadi, faman yahlifu billahi kadziban ijtama'a fi amalihi syai'ani. Orang yang bersumpah dengan Allah tapi dia dusta, maka berkumpul padanya dua perkara, kebaikan dan keburukan. Kebaikannya apa? Hasanutut tauhid. Kebaikan tauhid yaitu apa? Bersumpah dengan Allah. Wasayyi'atul kadzib, dan keburukan dusta. Gitu ya, keburukan dusta. Wabil muqabil fil qasamil akhar aidan indahu hasanatun wa sayyi'ah. Di sisi lain, ya, atau di perkataan yang kedua juga disebutkan kebaikan dan keburukan. Kebaikannya apa? Hasanatus sidqi. Keburukan jujur, keburukan benar dalam sumpahnya. Tapi ternyata wasayyi'atus syirki, digabung dengan keburukan syirik, ya. Wala raiba anna hasanatat tauhid khairun wa a'zamu min hasanatis sidqi. Dan tidak diragukan bahwa kebaikan tauhid itu lebih besar daripada kebaikan jujur. Itu ya. Wa sayyi'atus syirki asyaddu wa a'zamu min sayyi'atil kadzib. Dan keburukan syirik itu lebih besar daripada keburukan dusta. Fal awwalu hassala afdhalal hasanat. Maka orang yang pertama, yaitu yang bersumpah dengan Allah meskipun dia dusta, telah apa? Telah menghasilkan kebaikan yang paling besar. Wattaqau asyaddas sayyi'at, dan telah menjauhi keburukan yang paling buruk. Karena tadi ya, yang kedua, yang bersumpah dengan selain Allah tapi dia jujur, maka jujurnya itu jadi percuma. Kenapa? Karena dia berbuat syirik dalam sumpahnya tersebut. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya insyaallah.
Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum sholat isya. Waqad balaghal amru fi khuturatihi, dan perkara ini yaitu syirik asghar atau syirik kecil, ya, tambah berbahaya. Nah, jadi syirik kecil akan semakin berbahaya kalau apa? Di sini saya mengatakan inda man dakhlu turuqal munharifah wal ighala fi ta'zimil awliya wal ghuluwi fihim. Syirik kecil yaitu seperti bersumpah dengan selain Allah, ini semakin berbahaya ketika orang-orang masuk kepada tarekat, ya, kelompok tarekat yang menyimpang, yang apa? Yang ekstrim, yang berlebihan dalam mengagungkan para wali, yang mengagungkan para syekh, kiai dan sebagainya, berlebihan terhadap mereka, gitu ya. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, anna ba'dahum idza hulifa bil wali la yahlifu illa sadiqan. Karena sebagian dari mereka apabila diminta bersumpah dengan wali, ya, demi wali fulan, demi wali alan, maka dia akan bersumpah dengan jujur. Dia tidak akan bersumpah kecuali jujur. Jadi artinya apa? Ketika dia bersumpah dengan wali-wali tadi, orang-orang yang mereka agungkan, mereka baru mau jujur. Ya, tapi pas giliran sumpah dengan Allah, dia seolah-olah menyepelekan. Enggak apa-apalah sama Allah mah dusta juga. Nah, begitu. Tapi kalau sama mengatakan ketika disebutkan wali anu, syekh anu, ya, dia apa? Malah segan, sehingga apa? Ketika dia bersumpah dengan wali fulan, dia malah jujur. Itu ya. Wa idza halafa billahi la yubali, sedangkan ketika dia bersumpah dengan Allah, dia malah enggak peduli. Hatta law kana kadziban fa innahu la yahlif. Meskipun dusta, dia tetap hatta law kana kadziban fa innahu yahlif. Ya, meskipun dia dusta, maka dia bersumpah dengan Allah. Gitu ya. Karena kenapa? Dia lebih mengagungkan wali daripada Allah. Sehingga pas giliran bersumpah dengan wali anu, orang soleh anu, dia spontan jujur dalam bersumpah. Min syiddati ma qama fi qalbihi min ta'dhimin lil wali. Saking besarnya pengagungannya terhadap wali. Nah, ini berbahaya sekali. Sehingga apa? Dalam kondisi seperti ini, nah kata Syekh Abdul Razak, walihada qad yagludhu hadha syirkul asghar fayakunu syirkan akbar naqilan minal millah wal iyadzu billah. Oleh karena itu, ya, terkadang syirik asghar menjadi besar, menjadi syirik akbar, ya, ketika apa? Ketika tadi yang disebutkan dalam sumpah itu dianggap setara dengan Allah atau lebih agung daripada Allah. Seperti yang tadi terjadi pada orang-orang tarekat tadi. Ya, kalau disebut nama Syekh fulan atau wali fulan, dia gemeter rasanya. Dia takut kalau ketahuan misalkan sama arwah wali fulan. Sehingga sumpah pun dia enggak berani untuk bohong. Tapi pas giliran Allah, dia cuek-cuek aja. Itu ya, seperti itu. Idza 'uzzimal mahlufi bihi ta'ziman ashadda min ta'zimillah. Apabila yang disumpahkan tadi, yang disebutkan sumpahnya tadi, dianggap lebih agung daripada Allah, au ta'ziman musawiyan li ta'zimillahi azza wa jalla, atau diagungkan setara dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di circle kita nggak akan ketemu, tapi di circle orang-orang tarekat yang menyimpang ini banyak sekali. Gitu ya. Mereka lebih segan terhadap syekh tarekat mereka. Lebih takut dengan apa? Wali-wali mereka. Ya, sehingga kalau disebutkan nama wali, dia gemetar. Kemudian kalau misalkan disuruh sumpah dengan nama wali fulan, dia berani bersumpah dengan jujur. Tapi kalau giliran menyebutkan demi Allah, dia berani dusta. Gitu ya. Membuktikan apa? Membuktikan dia jauh lebih mengagungkan para wali, orang-orang soleh secara berlebihan daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Itu contoh yang kedua, bersumpah dengan selain Allah. Jadi syirik akbar, syirik asghar itu bisa menjadi syirik akbar manakala apa? Manakala diyakini, ya,
diyakini objek yang misalkan sumpah itu diyakini setara dengan Allah atau lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bersumpah dengan nenek moyang. Ya, bersumpah dengan nenek moyang itu awalnya adalah syirik kecil. Tapi ketika misalkan nenek moyang itu diyakini bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberi manfaat dan madarat, maka berubah dari syirik kecil menjadi syirik besar. Maka ini perlu hati-hati, gitu ya. Baik. Kemudian contoh syirik kecil yang ketiga adalah wa qaulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Faqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Hal ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi disampaikan dalam hadis, walamma sami'a rajulan yaqulu ma sya'allahu wa syi'ta. Ketika beliau mendengar seorang laki-laki berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah, Nabi langsung menegurnya, aja'altani wallaha adlan, apakah kamu ingin menyamakan aku dengan Allah? Lalu Nabi mengatakan, kul, maka katakanlah masya Allahu wahdahu, atas kehendak Allah semata. Kenapa? Wadzalika li'anna al-waw tufidu mutlaqal musawah. Karena waw yang artinya dan itu sama dengan menyamakan. Ya. Jadi kalau misalkan bersumpah atau mengatakan atas kehendak Allah dan fulan, maka kata dan ini sama dengan menyamakan antara Allah dan fulan ini. Itu ya, seperti itu. Seperti kita mengatakan terserah Allah dan engkau. Nah, itu ya, seperti itu. Bi khilafi thumma, berbeda dengan kata thumma yang artinya kemudian. Falau qala ma sya'allahu thumma fulan fala haraja, maka tidak mengapa, li anna thumma tufidu tarahi. Karena thumma itu bermakna jeda. Jadi ada jeda. Artinya apa? Kalau ada jeda berarti enggak sama antara kehendak Allah dengan kehendak fulan. Gitu ya. Misalkan dengan mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena dirimu, mungkin saya akan celaka. Nah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena membedakan antara apa? Kehendak Allah dengan kehendak seseorang. Ada jarak. Gitu ya. Artinya apa? Kehendak seseorang itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak seseorang tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Itu ya. Jadi solusinya kalau kita ingin mengatakan kalau bukan karena jasa fulan, itu ya, maka begini dan begitu, maka diganti dengan kemudian. Atau dengan mengucapkan kalau bukan karena Allah, ya, maka saya bukan apa-apa sekarang. Nah, seperti itu ya. Baik. Qala rahimahullah wa nahu dzalika. Dan yang lainnya, ai min hadhil alfaz, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 22. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah engkau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Ibnu Abbas menjelaskan, al-andadu huwa syirku. Tandingan-tandingan itu adalah syirik. Akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Yang lebih senyap, yang lebih tersembunyi daripada apa? Daripada semut yang merayap di atas batu hitam di malam yang kelam. Nah, enggak terasa, senyap ya syirik kecil itu. Ya. Wa huwa an yaqula, yaitu contohnya ketika seseorang mengatakan wallahi wa hayatik, demi Allah dan hidupmu. Nah, sering enggak sebagian kita mengatakan seperti itu? Ya. Demi anu kereceli. Nah, itu ya kalau anak-anak muda zaman sekarang, demi naon. Nah, padahal itu pancingan untuk syirik kecil, bahaya itu ya. Ya, wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan hidupmu ya fulan. Ya, wa hayati, demi hidupku, demi jabatanku, demi kehormatanku. Nah, itu ya. Laula kalbatu hadza la atana lusus. Kalau bukan karena anjing yang ada di kebun ini, mungkin kita sudah kedatangan maling. Nah, itu termasuk syirik kecil. Karena kenapa? Ya,
menyandarkan pertolongan kepada siapa? Kepada tadi anjing, ya. Walau lal battu fid dari la talusus, kalau bukan karena bebek yang ada di sekitar rumah atau di rumah, maka akan datang pencuri. Gitu ya. Seperti itu. Wa qaulur rajul li sahibihi, begitu juga perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajul, juga perkataan seseorang, laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, ya. La taj'al fiha fulan hadza kullu bisyirk. Oleh karena itu jangan engkau tambahkan fulan, ya, karena itu adalah syirik. Gitu ya. Maka kita pun hendaknya menjauhi ucapan-ucapan tersebut. Biasakan lisan kita semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita meraih satu pencapaian. Misalkan kalau yang pedagang, ya, untung dalam dagang, maka bilang atas kemudahan dari Allah, ya, saya bisa beruntung. Ya, atas rezeki dari Allah saya bisa sampai seperti ini. Kalaupun mau menambahkan jasa seseorang, maka kata dannya diganti dengan kemudian. Misalkan, kalau bukan karena Allah kemudian orang tua saya mungkin nggak seperti ini sekarang. Itu ya. Kenapa? Karena kata kemudian itu membedakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Itu ya, seperti itu. Baik. Termasuk juga kepada anak-anak kita ajarkan selalu bergantung kepada Allah. Bahkan dalam hal minta sesuatu. Minta permen saja. Ajarkan dia misalkan sebelum minta ke kita, nak, coba bilang, minta kepada Allah, aku ingin permen. Ya Allah, aku ingin permen. Gitu ya. Ya Allah, aku ingin jajan. Agar apa? Agar hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dulu para salaf mengajarkan anak-anaknya. Ya, membina dirinya agar selalu bergantung kepada Allah. Bahkan dalam hal-hal yang sepele, meminta garam, mereka mintanya kepada Allah, gak dulu ke tetangga. Meminta untuk diperbaiki sendalnya yang putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi demi dekat dengan tauhid dan jauh dari syirik. Baik, barangkali itu saja kajian kita pada malam hari ini tentang syirik asghar. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.